me the new phone. It's like the feeling at the end of... Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini Fang Movie akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul IT atau Hacker. Film ini sih menurut Mimin benar-benar sangat seru loh guys. Karena film ini tuh ada sebagian pelajaran untuk kita pahami. Film ini mengisahkan tentang seorang pekerja IT yang tadinya baik dan mempunyai akhlak yang berbudiman. Namun karena hidupnya kerap diremehkan oleh atasannya karena tidak selevel dengan keluarganya, ia pun harus menjadi seorang penjahat hacker. Bahkan dia juga mengganggu kehidupan rumah tangga bosnya yang telah meremehkannya karena orang miskin. Jadi seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan untuk kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Fang Movie, selamat menikmati dan enjoy. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang menikmati minumannya seorang diri di rumahnya. Dia bernama Mike Regan. Tak lama itu datanglah teman Mike yang datang menghampirinya. Dia bernama Patrick. Di sana mereka sedang membicarakan sesuatu hal yang nampaknya tentang bisnis mereka. Right direction. She's yours. You went with him? Yeah, all except Kemudian setelah pembicaraan itu, Mike pergi dengan menggunakan pesawat jet buatan pribadi miliknya. Usut punya usut, ternyata Mike merupakan seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Bahkan bisnisnya pun sangatlah menggelegar karena saking kaya rayanya. Rencananya, Mike akan membawakan bisnisnya untuk diperkenalkan ke publik. Bahkan Mike telah membuat sebuah aplikasi untuk pemesanan jet pribadinya untuk para jutawan dengan menggunakan sebuah sistem seperti Gojek agar memudahkan penggunanya. Pada saat itu Mike telah bertemu dengan seorang istrinya yang bernama Rose, sedangkan anaknya bernama Caitlin. Terlihat keluarga mereka benar-benar sangat harmonis. Mungkin karena Mike memang dasarnya pria yang sangat kaya raya. Makanya kebahagiaan keluarganya masih tetap terjaga dengan utuh. Bahkan di rumah Mike pun sudah dipasang sebuah aplikasi yang serba otomatis. Jadi rumahnya memang diperlengkapkan alat-alat yang sangat modern. 17. I'm gonna grab a shower, then I'm gonna jump in. New phone? Oh, sure. Call it. Kemudian di pagi harinya, Mike sedang mengadakan rapat bersama dengan karyawannya beserta dengan para investor yang akan berinvestasi dengan Mike. Pada waktu itu, Mike akan membicarakan mengenai sebuah aplikasi cerdas yang telah dibuat oleh perusahaan Mike. Aplikasi itu bernama OmniJet dari perusahaan Regan Aviation. I'm gonna take this business and blow it. Changes you. You're not fixed on the ground like some jets at 28. And then... Kemudian Mike pun langsung memberikan sebuah gambaran di masa depan bisnisnya kelak. VA show. Omni tracks over 50. Akan tetapi tak beberapa lama kemudian saat Mike menunjukkan sebuah gambaran masa depan, tiba-tiba saja komputernya mengalami gangguan. Hal itu membuat Mike benar-benar sangat terganggu dengan adanya kerusakan teknis tersebut. Sehingga pegawai pribadinya yang bernama Joan langsung memanggil pria yang bernama Ed Porter untuk memperbaikinya. Singkatnya, di sini Ed Porter langsung memperbaiki kerusakan pada layar monitor dengan sangat cepat. Terlihat jika Porter memang sangat ahli dengan pekerjaannya. Tak lama Porter pun berhasil memperbaiki layar monitor tersebut. Hal itu langsung membuat Mike lancar dalam presentasinya. Now, let's talk about Omni. long, Steven. Di malam harinya pada saat Mike akan pulang ke rumahnya, ia pun secara tak sengaja telah berpapasan dengan pegawai kontrak barunya yaitu Porter. Mike pun pada saat bertemu dengan Porter, ia mengucapkan kepada Porter terima kasih karena ia telah membantunya untuk menyelesaikan permasalahan siang tadi di depan para investor. Karena berkat Porter, pada akhirnya presentasinya pun berhasil.
Kemudian ia pun pada keesokan harinya meminta porter untuk datang ke rumahnya untuk memperbaiki wifi rumahnya yang rusak. Lalu keesokan harinya, tepatnya pada pagi harinya, porter datang ke rumah Mike. Ketika porter akan masuk ke lingkungan rumah Mike, ternyata rumahnya sudah dipasang alat-alat yang sangat luar biasa canggihnya. Apalagi porter tak bisa masuk sembarangan ke tempat Mike. Hingga setelah porter memperkenalkan namanya sebagai pihak IT, ia pun diperbolehkan masuk ke rumah Mike. Saat itu porter pun melihat Mike berada di dalam mobil. Kemudian ia langsung mendekati Mike. Ia mengatakan kepada porter jika mobil canggihnya ini baru saja ia beli dengan harga yang sangat fantastis. Hal tersebut juga membuat porter sangat terkesan. Apalagi Mike yang memamerkan fitur-fitur mobil mewahnya kepada porter yang sangat super duper luar biasa canggihnya. Namun porter yang melihat hanya terkesan biasa-biasa saja, ia malah mengatakan kepada Mike jika ia bisa membuat fitur-fitur yang lebih canggih dari bawaan pabrik mobilnya. Kemudian ia pun langsung menunjukkan keahliannya sebagai ahli IT terbaik. Upgraded. Yeah, buddy. Nice one. Come on, Mike, you're a pilot. Setelah melakukan perbaikan alat navigasi mobil, kemudian porter langsung memperbaiki wifi yang rusak. Dengan kecerdasan yang ia miliki, dengan sangat mudahnya ia memperbaiki kerusakan wifi tersebut. Kemudian Mike menanyakan kepada porter mengenai kerjaan dia sebelum dia masuk ke perusahaannya. Lalu porter menjawab dengan senyumannya jika ia dulu pernah bekerja di sebuah pemerintahan sebagai pekerja perbaikan sinyal, sebagai intel, dan lain-lain. Mike yang mendengar pekerjaan tentang porter sebelumnya, ia merasa sangat kagum dengan porter yang mempunyai kemampuan yang sangat jenius. All the signals, intel, stuff. Isn't it right? It's a privilege. I've got built-in cameras with Yeah. Dalam pembicaraannya yang masih terpotong-potong, porter meminta izin kepada Mike karena ia akan mengambil alat miliknya yang tertinggal di luar. Pada saat dalam perjalanannya, porter melihat anak Mike yang bernama Caitlin yang sedang berjemur di luar. Porter pun sampai dibuat bengong dengan kejadian tersebut. Singkatnya, setelah Mike sudah selesai memperbaiki jaringan wifi, ia pun langsung ditawari oleh Mike untuk bekerja dengannya sebagai pegawai tetap karena mengingat porter orang yang benar-benar bisa diandalkan karena kinerjanya yang sangat bagus. Setelah pertemuannya itu bersama dengan Mike, lalu ia pun pulang ke rumahnya untuk bersantuy. Pada saat itu terlihat porter yang sedang memandangi sebuah foto-foto aduhai dengan sangat menikmati pemandangan-pemandangan di sekitarnya. Ternyata porter juga selain pernah bekerja di pemerintahan, ia juga merupakan seorang hacker karena di rumahnya banyak sekali komputer-komputer yang terpasang. Karena porter penasaran dengan potret putri Mike, ia pun langsung mencari sebuah profil foto-foto Caitlin lewat komputernya. Singkatnya, dengan keahlian ia sebagai hacker, ia dengan mudah bisa menemukan foto-foto Caitlin. Kemudian di malam harinya, terlihat keluarga Mike sedang mengadakan suatu acara pesta bersama dengan rekan bisnisnya. Sementara Caitlin sedang berada di luar rumah karena ia tak senang dengan acara pestanya, karena dihadiri oleh para orang tua. Ketika Caitlin sedang bermain sosmed, ia langsung menerima pesan permintaan dari porter. Kemudian mereka berdua chattingan, mereka ngobrol dengan santuinya. Setelah tak beberapa saat kemudian, Caitlin tiba-tiba ngechat porter untuk menghadiri acara pesta di rumahnya. Singkatnya, porter pun langsung datang ke rumah Caitlin dan langsung bertemu dengan Mike. Pada saat itu, porter mengatakan jika Caitlin putrinya telah mengundang makan malam bersama dengannya. Akan tetapi, Mike pun mengatakan jika mereka tak mengundang porter di acara ini. Lalu Mike langsung menyuruh porter untuk segera pergi dari tempat itu dengan bahasa yang terlalu merendahkan porter, bahkan meremehkan porter. Berhubung porter hanyalah seorang pegawai biasa, dengan tanpa dosanya Mike pun langsung menyuruh porter untuk segera angkat kaki dari rumahnya. Setelah itu porter pun langsung mengikuti perintah dari Mike. Terlihat wajah porter yang kesal atas perlakuan dari Mike yang telah merendahkan harga dirinya.
Sesampainya di rumah, Porter langsung berada di ruangan komputernya untuk mengakses ke dalam rumah Mike. Ia melihat beberapa orang yang sedang berkumpul di rumah Mike. Dengan mudahnya ia bisa membobol semua alat teknologi yang berhubungan dengan alat-alat komunikasi. Ia melakukan semua ini bermaksud untuk membalaskan dendamnya terhadap Mike yang telah merendahkannya. Yang awalnya Porter merupakan seorang pria yang sangat baik dan rendah hati, kini gara-gara kesalahan satu orang yang merendahkannya, ia pun langsung murka dan melampiaskan kekesalan dan kekecewaannya terhadap keluarga Mike. Bahkan yang lebih parahnya lagi, si Porter benar-benar melakukan kejahatan hackernya dengan memandangi Caitlin yang sedang mandi. Di keesokan harinya, Porter sedang menjemput Caitlin di sekolahnya. Lalu mereka pun ketika berada di rumah, terlihat Mike yang langsung mendatangi Porter untuk menyuruhnya segera pergi dari rumahnya. Hal itu langsung membuat Porter frustasi. Pasalnya lagi-lagi ia selalu direndahkan oleh Mike yang melihatnya sebagai orang pengangguran. Mike juga pada saat itu langsung memecat Porter dari perusahaannya. Disinilah Porter mulai membuat sebuah rencana untuk menghancurkan keluarga Mike dan juga perusahaannya. Dengan dimulai menggunakan sebuah komputernya untuk mengakses data-data dari Mike dan perusahaan bisnis yang sedang digeluti oleh Mike. Pada saat Mike sedang berada di sebuah tempat untuk menunggu seseorang, tiba-tiba saja datanglah seorang petugas yang bernama Linda Martinez yang mengatakan kepada Mike bahwasannya perusahaannya telah mengalami masalah yang cukup rumit. Pasalnya perusahaan Mike telah mengubah dokumen elektronik. SYC sendiri merupakan semacam peraturan yang dibentuk untuk upaya apapun untuk melobi memaksa atau berkolaborasi dengan anggota siapapun atau anggota komite kepatuhan. Oleh karena itu SYC tak menerima bentuk apapun mengenai surat pengajuan dari perusahaan Mike, sehingga perusahaan Mike akan mengalami penangguhan yang cukup lama. Mike di sini sudah mempunyai firasat jika ada seseorang yang ingin bermain-main dengan perusahaannya, karena formulir yang ia ajukan untuk aplikasi Omni sebenarnya sudah benar-benar dibuat dengan sesuai SOP. Akan tetapi karena gara-gara Porter, surat itu pun bisa dihack dengan mudahnya. We have therefore no other choice than to delay. We have received evidence of such collaboration. Kemudian di malam harinya saat Mike dan istrinya sedang tertidur, tiba-tiba saja istrinya membangunkan Mike. Istrinya berkata jika rumahnya ada yang menyusup. Lalu Mike langsung pergi bergegas untuk memeriksanya. Pada saat Mike memeriksa di sekitar ruangan, tiba-tiba saja semua alat elektronik langsung aktif secara bersamaan. Apalagi semua alat elektronik tersebut tak bisa dimatikan oleh Mike, sehingga hal itu membuat Mike sangat kesal. Tak hanya itu saja, perbuatan yang dilakukan oleh Porter, ia juga menggantikan hasil diagnosa Ross yang biasanya Ross telah memeriksa kondisinya secara rutin dengan hasil yang baik-baik saja. Namun karena ulah Porter, ia mengganti diagnosa Ross menjadi sesuatu penyakit yang akut. Tujuan Porter melakukan semua itu untuk membalaskan dendamnya terhadap Mike yang telah semena-mena terhadap dirinya. Bahkan ia juga menginginkan istri Mike menjadi frustasi dengan penyakit yang tiba-tiba saja menjadi memburuk. Kemudian ketika saat Porter yang sedang membuang sampah pas cuaca lagi hujan-hujannya, ia langsung didatangi oleh Mike yang langsung menginterogasi Porter. Mike di sini mencoba untuk memperingatkan Porter agar jangan pernah mengganggu kehidupan keluarganya lagi. Jika Porter masih mengganggu dan meneror keluarganya, maka dipastikan Porter akan dilenyapkan. Get the fuck away from my family. Find you. Bullshit. You wanna find? Pada pagi harinya saat Caitlin bersekolah, tiba-tiba saja semua teman-temannya langsung melihat ke arah Caitlin dengan senyuman yang beringas. Ternyata setelah Caitlin melihat isi video tersebut, ia langsung tercengang melihat dirinya yang lagi asik colok-colok kantong baju miliknya. Seketika itu langsung membuat Caitlin galau setengah mati karena melihat kejadian tersebut.
Kemudian ia juga menceritakan untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada kedua orang tua mereka, yang meskipun orang tuanya tahu jika Caitlyn emang melakukannya, namun mereka tetap diam-diam saja karena kasihan terhadap sang putri. My fault. This is your fault. You understand what I'm saying? Ketika Mike melaju dengan kendaraan mahalnya untuk menuju ke tempat Porter berada, tiba-tiba saja dengan perasaan dia yang benar-benar sangat sedih dan frustasi atas kelakuan Porter yang membuat keluarganya menjadi sangat tersiksa, tiba-tiba saja Porter langsung menghubungi Mike. Pada saat itu Mike benar-benar sangat kacau sekali, pasalnya si Porter mengirimkan bukti video anaknya kepadanya lewat alat elektronik yang terpasang di mobilnya. Hal itu membuat hati seorang ayah menjadi kacau balau melihat putrinya yang sangat terpukul dengan kejadian ini. Family, beautiful wife, beautiful house. Michael? Oh, Mike, come on. Kemudian tak hanya sampai di situ saja aksi Porter melakukan kejahatannya. Ia juga langsung menyadap atau membuat mobil mewah milik Mike menjadi rusak tak terkendali sehingga membuat mobil Mike oleng dan menabrak kendaraan yang berada di depannya. Namun untungnya karena mobil Mike mewah, ia pun berhasil selamat dari kecelakaan tersebut yang hampir merenggut nyawanya. For a dead man, it's as simple as that. You're a Di malam harinya meskipun Mike telah melaporkan Porter ke polisi, namun sangat disayangkan polisi tersebut tak bisa menangkap Porter yang memang pada dasarnya tidak bersalah karena tidak ada bukti sedikit pun yang mengarah kepada Porter. I'd hate for you to go blaming this poor schmuck for all your problems. I mean, no one liked him. Setelah itu pada malam hari, setelah ia bertemu dengan polisi, ia langsung curhat kepada istrinya. Di sini istrinya langsung menyalahkan Mike karena ulah Mike telah membawa orang asing masuk ke rumahnya. Kini keluarganya diteror habis-habisan oleh hacker terjenius. Istrinya meminta Mike untuk segera membereskan masalah ini. Men into our house. Pada saat Mike sedang berada di ranjang bersama dengan istrinya, ia mencoba menelpon Peter sahabatnya. Ia meminta bantuan kepada Peter untuk mengusut tuntas tentang Porter yang selalu menghack keluarganya. Akan tetapi, Peter berkata jika yang sedang mereka lawan merupakan bukanlah seorang sembarangan. Pasalnya Porter merupakan orang yang sangat jenius di bidang IT, sehingga ia menyarankan kepada Mike untuk mencari seseorang yang setara atau yang selevel dengan Porter. Mereka menyebutnya dengan Departemen Keamanan atau CIA, atau yang biasa mereka sebut sebagai pembersih. Tak selang beberapa lama, datanglah Mike bertemu dengan hacker yang sangat bisa diandalkan. Dia bernama Hendrik. Lalu Hendrik pada saat itu meminta telepon Mike, lalu ia langsung membuang telepon ke tempat sampah. Dan mereka pun langsung menuju ke rumah Mike menggunakan mobilnya. Pada saat berada di dalam mobil dengan pekerjaan Hendrik sebagai hacker yang profesional, ia pun langsung menutupi wajahnya yang ganteng agar tak diketahui oleh orang-orang banyak. Singkatnya, mereka pun tiba di kediaman rumah Mike. Pada saat mereka tiba, yang pertama-tama yang dilakukan oleh Hendrik adalah dengan menganalisa setiap sudut rumah Mike yang berpotensi bisa dihack atau bisa disadap oleh Porter. Ia sangat terkejut setelah mengetahui seisi rumah Mike telah dilapisi banyak teknologi-teknologi yang canggih. Hal itu sangat mudah sekali diretas, sehingga Hendrik pun langsung menyuruh Mike untuk menghancurkan semua alat-alat elektronik yang bisa berpotensi diretas. Singkatnya, setelah Mike melakukan pembersihan teknologi di rumahnya, ia langsung mencari data-data pribadi terkait Porter. Ternyata setelah dicari-cari data mengenai sang Porter, Hendrik melihat bahwa ibu Porter selalu melakukan kekerasan terhadap Porter pada saat Porter masih kecil. Hal tersebut mengakibatkan Porter hingga dewasa menjadi seorang yang gampangan tersinggung. Jadi inilah mengapa alasan Porter menjadi seperti ini, diakibatkan pada masa lalu saat dia masih kecil dulu. Okay, what does that mean? This one? That's the one. Not for real. Kemudian esok harinya, Mike dan juga Hendrik telah melakukan rencana untuk menjebak Porter dengan cara ia mengambil handphone milik seorang wanita yang disukai oleh Porter. Lalu mereka berdua langsung menjebak Porter. Alhasil Porter pun berhasil terkena tipuan dari Mike dan juga Hendrik yang mengirimi sebuah pesan untuk bertemu di tempat sebuah kafe.
Porter pun langsung OTW ke tempat tersebut. Sedangkan di saat Porter pergi, Mike pun langsung menyusup ke dalam rumah Porter, sedangkan Hendrik berjaga-jaga di dalam mobil. Hingga singkatnya Mike pun telah berada di rumah Porter dan langsung memasang sebuah kamera untuk melihat aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh Porter. Lalu terlihat juga Hendrik yang berada di sebuah kafe yang ikut berjaga-jaga bila mana aksi mereka ketahuan. Dan benar saja, ternyata pada akhirnya rencana mereka pun telah berhasil diketahui oleh Porter, karena si wanita itu mengatakan kepada Porter jika ia tak merasa mengirim pesan kepada Porter karena HP-nya hilang entah kemana. Sehingga Porter langsung memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya untuk memeriksa penyusup di rumahnya. Sedangkan Hendrik yang sudah ketar-ketir melihat pergerakan diri Porter, ia menyuruh Mike untuk pergi dari tempat itu karena waktunya sudah sangat mepet sekali. Akan tetapi Mike tetap ngotot ingin mengambil sebuah alat seperti flash disk yang disembunyikan oleh Porter. Untungnya dia berhasil mengambil semua alat penting tersebut dan bisa pergi melarikan diri dari tempat tersebut. Kemudian Porter yang sudah tahu jika rumahnya telah dimasuki oleh Mike, ia pun langsung membuat alibi dengan cara menelpon polisi jika rumahnya telah dirampok oleh seseorang. Pada saat yang bersamaan, Mike pun berada di sebuah kantor polisi untuk mengirimkan sebuah bukti-bukti kejahatan dari Porter. Akan tetapi malah justru pihak polisi menangkap Mike karena Porter terlebih dahulu melaporkan Mike ke kantor polisi. Singkatnya, setelah Mike telah diinterogasi oleh pihak polisi selama beberapa jam, ia pun langsung didatangi oleh pihak polisi jika mereka mengizinkan Mike untuk pulang ke rumah. Namun yang membuat Mike shock adalah ketika ia sampai di rumah, anak dan istrinya telah disekap oleh Porter, sehingga Mike yang melihatnya langsung naik pitam dan langsung melakukan sebuah pertarungan dengan Porter. Dalam pertarungan itu ternyata Mike lebih jago ketimbang Porter, sehingga ketika Mike akan menghabisi Porter, istrinya langsung mencegah aksi Mike tersebut untuk menghabisi Porter. Tak berselang lama datanglah para polisi yang langsung menangkap si Porter. Singkatnya, setelah ditangkapnya si Porter, keluarga mereka pun sudah bahagia seperti sejak dulu kala. Akhirnya kehidupan normalnya dan ketenangan dan ketentramannya sudah mulai kembali hadir dalam keluarga kecilnya. Dan di sini film dari IT Hacker pun tamat dengan ending yang bahagia. Pesan dari Mimin nih, tetap hati-hati ya dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan jaga diri kalian baik-baik, oke? Sebelum Mimin pamit beneran, Mimin sarankan kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Fang Movie, sekian terima kasih.